Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari Jumat yang berkah ini Bapak, dalam rincang dari S3 TV YouTube channel Karapan Pali Jawa Tengah, sowan di Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Tepatnya adalah di makam beliau yang terhormat Njeng Sunan Geseng. Sebelum ke sana, sebagai salam penyemangat, diteroke Pak, mungkin Pak. Salam S3 Serbi Sugiharto. Atur nggih. Pak, saderengipun tanya jawab, monggo panjenengan memperkenalkan diri, nami panjenengan sinten, asli pundi, dan terus sakmenika sebagai juru kunci nomor pinten. Semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Ahmad Khairi, asli kelahiran Desa Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Oh, Lebak nggih. Saya nikah pindah di Sukolilo, tepatnya di Desa Kedumulyo, Dukuh, Madaran Curug. Tahun 1993-94. Nggih, sami ngaten garwanipun mriki nggih. Terus panjenengan iki juru kunci kan memang dipetunjuk oleh desa dan masyarakat yang keberapa Pak nanti mriki? Juru kunci yang pertama. Yang pertama. Pertama kali ini. Yang pertama. Pertama kali berarti pada waktu dengan ditunjuk 93 niki sampun wonten Pak, sampun dibangun atau sudah ditemukan? Waktu ditunjuk itu bukan 93. Sekitar tahun 2000 berapa ya? Bapak Carek Suroto masih Sugeng. Masih ngasto. Nggih. Masih ngasto waktu itu. 2000 sekian nggih. 2000 sekian. Karena sebelum saya ditunjuk sebagai juru kunci, memang belum ada yang ditunjuk sebagai juru kunci, belum ada. Tapi nuwun sewu nek makam sampun wonten. Makam sampun wonten. Oh, bangunan ya wonten. Bangunan sampun wonten. Nggih, tapi kepengurusan ada, tapi juru kunci memang belum ada. Sehingga tatkala panjenengan memang kesini barulah ditunjuk sebagai juru kunci kali Pak Kades nggih. Nggih. Pak, kembali ke Njeng Sunan sebagai juru kunci, praktis panjenengan tetap akan mengetahui Pak sedikit banyak, entah dari Nun Sewu cerita para sesepuh bini sepuh maupun dari Nun Sewu baca, dan mungkin juga pengalaman batiniah atau spiritual terkait Njeng Sunan Geseng, karena seperti yang kita ketahui makamnya Njeng Sunan Geseng ada Pak, ada di Purworejo, di Magelang, di Jogja, ini kan tapi kali ini kita memang khusus yang ada di Pati. Monggo sak ngertos panjenengan, semonggo. Nggih, sak ngertos kawula nggih. Memang makamipun Sunan Geseng utawi nama asline Ki Cakrajaya menika memang kathah. Wonten ingkang sampun Bapak sebutaken kala wau. Malah wonten ugi ingkang teng Tuban. Tuban ugi wonten. Nggih. Nggih mboten asing malih wong napa ingkang naminipun wali nika panci beliau nipun niku kan tugasipun nyiarke agami nggih. Siar. Terus di mana beliau bertempat untuk siar, disitulah beliau pasti akan singgah, entah singgah itu selamanya atau memang beberapa saat. Terus masyarakat setempat mungkin itu terus disinilah dulu ada seorang wali yang singgah di sini, mungkin begitu. Lah terus dan termasuk bisa jadi berkeluarga juga kan? Bisa juga. Lah terus Ki Cakrajaya atau Mbah Sunan Geseng ini memang dulunya menurut napa nggih cerita, menurut cerita niku beliau petani gula nira. Gula nira. Setelah beliau ketemu dengan Sunan Kalijogo karena beliaunya membuat gula nira itu sambil ngidung atau nyanyi Jawa.
Nah, begitu Sunan Kalijaga mendengar, tertarik dengan kidungan atau nyanyian Jawa itu, nah, sehingga dihampirilah Ki Cokrojoyo sama Sunan Kalijaga, dan di situ ada mungkin ngobrol bicara banyak, sehingga diangkatlah jadi muridnya. Setelah diangkat menjadi muridnya dan kidung-kidung atau nyanyian Jawa itu tadi diubah dengan Sunan Kalijaga dengan lafaz ya Hayyu ya Qayyum itu. Lah terus kenapa Ki Cokrojoyo kok bisa disebut Sunan Geseng? Menurut cerita, sewaktu bertemu dengan Sunan Kalijaga, Sunan Kalijaga memberi kepercayaan, memberi amalan, memberi amalan. Dengan lafaz ya Hayyu ya Qayyum itu, sambil Sunan Kalijaga menancapkan tongkat untuk ditunggu, belum bisa keluar atau pergi kalau Sunan Kalijaga belum kembali ke tempat Ki Cokrojoyo menunggu tadi. Sehingga Sunan Kalijaga beberapa waktu atau mungkin beberapa tahun untuk siar ke wilayah lain atau daerah lain, sehingga lupa kalau meninggalkan murid yang namanya Ki Cokrojoyo. Setelah Sunan Kalijaga ingat kalau meninggalkan murid Cokrojoyo, sehingga dicarilah Ki Cokrojoyo dan melibatkan semua murid-murid Sunan Kalijaga untuk mencari Ki Cokrojoyo tadi. Karena begitu lamanya dia ditinggalkan, sehingga Ki Cokrojoyo di situ di tengah-tengah semak belukar tidak bisa diketemukan. Bagaimana bisa ditemukan sama Sunan Kalijaga dan murid-muridnya, sehingga semak belukar itu dibakarlah. Setelah dibakar, ternyata di tengah-tengah semak belukar itu memang ada Ki Cokrojoyo. Tapi setelah dibakar, beliaunya Ki Cokrojoyo sama sekali tidak tersentuh api, tapi dia agak geseng gitu, sehingga sehingga dikasih gelar atau nama Sunan Geseng itu tadi. Gosong kalau bahasa kita sampai sebegitunya. Dari cerita itu memang agak-agak mirip-mirip Pak. Tatkala Sunan Kalijaga bertemu dengan Sunan Ampel, ya, gurunya beliau. Guru Sunan Bonang. Sunan Bonang itu kan sama juga, tanjapkan satu, sehingga sekian lama baru kembali ke kali, itu dari Kalijaga. Kayaknya mirip-mirip ya, karena memang dapatnya beliau wali, Sunan juga dari situ. Pak, dari situ lah mensikapi dengan banyaknya petilasan atau tempat pemakaman itu bagaimana Pak, dan seberapa yakin panjenengan bahwa memang disinilah tempat dari makam Jeng Sunan Geseng Pak? Dan kira-kira mungkin ada cerita nggak itu berapa lama beliau di sini atau mengerjakan apa dan sebagainya? Monggo. Terima kasih. Kalau berapa lama beliau di wilayah Pati itu memang belum diketemukan atau belum dipastikan. Karena memang pengurus ini belum sama sekali menelisik cari informasi ke Solo atau ke Jogja belum. Tapi seperti yang Sewu, sepertinya era beliau ini hampir sama loh dengan eranya Saridin Sejanggung, kan sama-sama murid dari Sunan Kalijaga ya. Kira-kira kok sepantaran lah kira-kira. Mungkin. Mungkin. Ya. Kan
ini ada juga yang bilang begini, karena beliau Sunan Geseng ini Galuh Mataram ya. Galuh sendiri saya belum apa artinya Galuh itu. Galuh Mataram dimungkinkan itu memang Sunan Geseng mengikuti napa Bendoro napa ya Bendoro niku. Bendoro kan ada seorang putri dari Keraton Solo. Nah, iya betul kan. Nah, yang ke Pati mungkin dia mengikuti atau mendampingi sehingga beliau terus menetap di sini atau bagaimana? Nah, memang untuk ke arah sana belum terjadi, Pak. Belum. Dari keturunan mungkin keturunan saking dari mana dan sebagainya tidak juga. Belum, Pak. Ya, belum. Beberapa catatan itu memang sempat kita baca, Pak, bahwa beliau itu termasuk keturunan dari Brawijaya dengan Roro Rengganis, dan dari situ turun bapaknya itu siapa saya lupa, terus baru turun Ki Geseng, kira-kira seperti itu. Cuman kebenarannya juga perlu kita perjelas. Bapak, oke, mengenai itu sampun. Ini ada 2 makam, Pak. Yang belakang kita ini adalah makam Sunan Geseng. Yang ujung itu apa, Pak? Kecil. Masyarakat sini itu meyakini bahwa tempat inilah beliaunya itu menunggu tongkat tadi. Tempat pasujudan. Tempat semedi tadi. Tempat semedinya diyakini bahwa itu adalah sebagai tempat semedi dari Sunan Geseng. Kalau selain makam ini mungkin ada penemuan barang-barang purba atau apa, Pak, terkait beliau, entah berupa apa. Kalau penemuan barang purba itu belum ada atau tidak ada atau belum ada ya, Pak ya. Tapi kalau peninggalan memang masih itu ada, itu sumur, Pak. Di sebelah selatan sungai ini. Sumur nopo ini, Pak? Masyarakat sini menamainya Belik Emas. Belik Emas. Dan di sana sudah menjadi tanah warga atau tanah desa atau tanah apa, Pak? Itu saya sendiri kurang paham. Tapi sepertinya ya, itu menjadi tempat umum, tempat umum milik masyarakat. Milik masyarakat, betul. Belik Emas di sana ada. Airnya juga masih penuh juga, Pak? Masih, Pak, masih. Tapi dulunya itu kan sumur dulu itu kan cuman gowaan gitu, Pak ya. Terus ada pemikiran dari masyarakat, pemuda sekelompok kecil saja itu dikasih bis apa namanya, Pak? Dikasih selondong ya, betul itu biar tidak tertimbun, tidak tertimbun tanah, terus aliran air biar tidak masuk. Tapi ternyata itu mungkin kurang pas ya, Pak ya. Kurang pasnya begini, Pak. Belum sampai selesai ini itu membuat jubin itu sudah terhenti karena kecelakaan. Gitu. Kecelakaannya gimana itu, Pak? Jatuh, atau pingsan? Longsor, Pak. Longsor ya, betul. Sehingga terus dihentikan sementara. Malah saya sendiri yang kecelakaan, saya sendiri. Yang masa jenengan? Iya. Saya sendiri. Jatuhnya sempat terjatuh juga, Pak? Enggak jatuh, kena cangkul. Kena cangkul. Kakinya ya, Pak ya? Iya, betul. Dengan ya, Mbak. Terus setelah itu dihentikan, sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada cerita yang seperti itu juga. Pak, untuk Sunan Geseng yang di Pati ini dikholi setiap tanggal berapa, Pak? Insya Allah benjang tanggal 15 Jumadil Akhir, Pak. 15 Jumadil Akhir. Betul. Jumadil Akhir ya? Jumadil Akhir ya. Setiap bulan 15, tanggal 15 Jumadil Akhir setiap tahunnya. Setiap tahun. Acaranya biasanya nopo mawon nih acaranya pun. Biasanya acaranya sebelum acara inti pokok itu ada tahfidz Quran, ada manakib
warga Tahfidz Quran biasanya mendatangkan tahfidz dari luar desa, luar kota ya. Terus apa TPA atau diniyah wilayah sini untuk apa zikir bersama, ngaji bersama sebelum hari H. Sebelum hari H. Ya mungkin itu aja. Dan termasuk sebenarnya tempatnya sangat strategis Pak di sini Pak. Ternyata kan dekat jalan raya. Ini kan ada jalan itu kan. Betul Pak. Apa nggak bisa dibikin akses jalan untuk langsung jalan raya itu daripada muter-muter tadi. Ya. Tanah perorangan ya Pak. Ini kan tanah perorangan Pak. Terus lewat tanggul sini milik apa ya? Ziratun itu apa Pak? PDA ya? Apa? Pengairan. Balai besar ya. Ya. Itu juga. Besar, oh ini ada Ziratunnya ya? Ada. Sebelum jalan lain itu Ziratun? Iya. Ditutup Ziratun itu? Enggak. Kan sebagian toh, sebenarnya kan bisa diikuti itu. Memang jalan pintasnya situ Pak. Lebih enak. Tapi kalau jalan nggak bisa toh Pak? Ya? Bisa, mobil bisa Pak? Mobil bisa. Oh bisa. Bisa. Iya, tapi apapun itu sudah sangat bagus Pak. Warga sangat menyengkuyung ya. Sangat. Iya, sangat menyengkuyung. Mungkin juga setiap biasanya di kampung itu sudah pada hajatan macam-macam. Ada. Dan beliau dipercaya di sini sebagai yang babat talent juga Pak, babat talas waktu itu. Apa sekedar menyiarkan agama? Dipercaya babat alas juga. Babat alas. Biasanya disertai dengan itu. Dan terciptalah desa Kedumulyo yang Gemaripah, Lojinawi itu saya yakin berkat doa, berkat tirakat beliau juga sebenarnya untuk masa-masa itu. Untuk tamu Pak, tamu kebanyakan saking pundi nih. Ini tamu kalau dari luar daerah Pak ya, itu memang belum begitu banyak. Tapi ada malah kebanyakan. Demak ada. Kalau memang daerah wilayah sini itu banyak tiap hari pasti selalu ada ya. Malah pernah juga dari Karawang Jawa Barat Pak. Dari Karawang Jawa Barat tamu itu sebelumnya ziarah di Magelang. Ziarah di Magelang, nggak tahu perjalanan mobilnya itu seakan-akan diarahkan ke Pati. Sampai di jauh ke Magelang, beliau juga ke Sunan Geseng tentunya. Iya betul. Tapi Mas justru diarahkan ke sini. Iya. Seakan-akan itu beliaunya nopo matur kalih kawula niku awakmu ning Pati wae engko ketemu karo aku. Ada. Tapi beliau peziarah itu ya yang matur kalih kula nggih. Matur kalih. Saya ingin membawa satu rombongan satu bis ke sini nggih. Iya, dua mobil pribadi, Pak. Dua mobil pribadi. Dari Karawang itu malah sampai sini itu jam 11 malam. Beliaunya itu kebingungannya begini, belum pernah beliau itu ke Pati belum pernah. Wilayah Pati itu belum pernah tahu, belum pernah sama sekali. Karena adanya panggilan hati seolah suruh ke sini aja itu. Ya ada pengalaman-pengalaman yang seperti itu nih. Dan saya juga yakin Pak, sini artinya bagus dan sudah seyogianya lah generasi penerus ini nguri-nguri Pak, memperhatikan dan nguri-nguri. Kalau sebenarnya sebagai juru kunci sekian lama itu mungkin ada cerita yang nggak terlupakan atau ada kesan dan ada yang suka juga gitu Pak, mungkin bisa diceritakan berbagi ke teman-teman. Ini ceritanya suka aja. Kalau yang mengesankan ternyata jadi juru kunci ngenang lalu suka aja. Karena apa sukanya itu Pak, deket, saya percaya deket sama orang yang dikasih oleh Sang Pencipta. Itu memang di hati itu sejuk. Gitu. Delalai gitu berkah gitu, makanya ya suka aja. Suka aja.
Nggih. Untuk tamu-tamu yang seperti tadi Pak, yang kemalaman dan lain sebagainya, jam kunjung bebas ya sini ya? Bebas. Kalau sampai kemalaman kayak gitu bisa nginep juga Pak? Bisa nginep. Oh, biasanya yang dulu juga pada nginep sini juga? Oh. Bisa, tapi ala kadar. Ala kadar. Memang saya pesan boleh saja lah beberapa malam di sini boleh saja, tapi jaga keamanan, kebersihan. Tertib, sopan, nah itu penting Pak. Itu harus dijaga. Nggih, matur nuwun Bapak, mungkin untuk rencana ke depan mau dibikin apa ini makam ini? Karena kesempatan untuk menjadi destinasi wisata religi sangat besar sebenarnya. Monggo, rencananya mau bikin apa? Memang rencana, cita-cita memang yang bagus Pak ya. Ya harus tinggi banget itu. Mungkin Bapak Sugiarto bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan cita-cita itu. Amin Pak. Mungkin. Saya semalam itu, kemarin malam itu ngobrol sama temen, mungkin tahun ini atau depan itu bikin ini ya apa pagar makam puter ini ya, batas-batas tanah makam. Oh iya bagus, kata temen, iya bagus itu. Setelah itu mungkin makam ini dirapikan seperti makam-makam lain. Intinya memang ada rencana dan mudah-mudahan progres, dan ini juga terbuka juga untuk siapa saja nih Pak. Monggo yang mau berkunjung ke sini, mau membantu apa terkait dengan, kalau tanah statusnya sudah tanah makam gitu, sudah diwakafkan gitu. Oh gitu. Dari desa apa dari perorangan dulu Pak? Ini memang tanah Sunan Geseng memang. Oh. Bukan dari warga atau peninggalan. Insya Allah. Nggih, sangat luar biasa. Bapak sebagai penutup mungkin panjenengan ada pesan-pesan untuk generasi muda, untuk warga sekitar sini maupun untuk para peziarah ke depan terkait dengan Sunan Geseng. Monggo kalau ada pesan-pesan untuk nguri-nguri budaya dan hormat pada sesepuh bini sepuh, apalagi yang babat alas desa Kedumulya. Monggo. Mungkin dari semua warga dan pemirsa S3 TV, S3 TV, wilayah Karaban, Kota Pati umumnya, Anda bisa berziarah ke makam Sunan Geseng, tepatnya di Desa Dukuh Curug, Desa Kedumulya, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Disinilah ada sebuah makam keramat yang dinamakan makam Sunan Geseng. Sangat strategis sekali, mungkin dari semua warga kalau pas berziarah di perjalanan Ki Ageng Selo atau Sunan Prawoto, mungkin dari selatan mau ke Syekh Jangkung, bisa untuk berziarah ke makam Sunan Geseng. Sekian. Oke. Nggih, makaten Bapak matur nuwun. Saya dan rombongan saya mbah nuwun sanget Pak. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun mengganggu waktu panjenengan. Tapi apapun itu dengan niatan yang tulus Pak, memang kita akan mendeklarasikan berdirinya Pakalusan Pak. Itu paguyuban makam leluhur Nusantara yang memang berlaku secara Nusantara, wabil khusus Pati dan sekitarnya. Tapi kita berlaku secara Nusantara, dan nanti akan kita secara bersama-sama Pak untuk nguri-nguri budaya ini dan memberikan penghormatan kepada leluhur-leluhur yang memang berjuang ya untuk desa kita, dan baik secara lahiriah maupun secara akhlak ataupun batiniah memberikan satu pengajaran-pengajaran. Gitu. Kalau pondok pesantren kan nggak ada ya? Belum ada. Makaten, terima kasih. Salam sukses selalu, salam hormat dari kami, salam S3 sedulur Sugiarto selawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.